warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, perkenalkan nama saya Irna dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Sri Bulan dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Umi Amalia, Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Awalia, Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Tika Aiza Fatkira dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5. Selanjutnya di video kali ini kami akan melakukan wawancara khususnya di Bank BTN Syariah. Silahkan simak video berikut. Siapa nama muda? Sri Bulan. Umi Amalia. Oke, mulai. Dari, apakah setiap daerah di Sulawesi Selatan itu sudah memiliki kantornya di setiap daerah? Kalau BTN Syariah Sulawesi Selatan itu yang ada cuma di Makassar, di Panakukang, itu kan bagian dari Makassar, sama Parepare. Itu Sulawesi Selatan itu yang BTN Syariah. Baru 3. Iya, tapi kalau yang profesional kan banyak, ada juga di Parepare, ada juga di mana di Bone ada, di Sekang. Tapi kalau untuk yang khusus syariah, kita di Sulawesi Selatan itu baru ada 3. Jadi di Makassar, Panakukang, sama Parepare. Itu pengembangannya memang mau dibuka yang di daerah Bone sama daerah mungkin Bone sama Goa, tapi masih progres untuk pengembangannya. Nah, sedangkan kalau ini kan Parepare itu dia kan kantor cabang pembantu. Jadi cabang utama itu di Makassar. Nah, Makassar itu dia ada 3 cabang pembantu. Satu itu Parepare, yang kedua cabang pembantu itu Panakukang tadi, yang ketiga itu ada di Palu. Itu kan Palu kan masuknya Sulawesi Tengah. Jadi Palu, Parepare sama Panakukang itu di bawah dari cabangnya Makassar. Nah, yang Parepare ini namanya kantor cabang pembantu syariah. Itu KCP cabang pembantu. Lagi deh. Ini saya bertanya Kak, bagaimana cara Kak sosialisasi pelayanan ke masyarakat dalam memperkenalkan BTN Syariah? Kalau untuk BTN Syariah sebenarnya kalau dari pihak perbankan kan sebenarnya kita tidak perlu terlalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama kan memang masyarakat sebenarnya sudah tahu kalau BTN Syariah itu memang fokusnya di perumahan. Sebenarnya kan BTN sama BTN Syariah itu dia satu, istilah kan kita satu manajemen. Jadi masih satu kesatuan antara BTN dengan BTN Syariah. Tapi memang di Syariah ini namanya kan dia unit usaha. Jadi dia satu manajemen dengan BTN, tapi dia terpisah. Dan artian dia kan bagian syariahnya. Nah, bagian syariah. Jadi kalau untuk kita promosikan ke masyarakat sosialisasi sebenarnya tidak terlalu melakukan sosialisasi gitu. Jadi kan memang kalau untuk sosialisasi kita kan sekarang zamannya sosialisasi kita via Instagram, nah media sosial. Nah itu pun media sosial kita tidak boleh salah promosi dalam artian yang bisa melakukan promosi tersebut branding itu kan dari kantor pusat. Jadi memang dari pusat kita sudah dipromosikan dan kita cuma untuk memperkenalkan lebih lanjut. Nah kalau untuk sosialisasinya kita kadang-kadang tidak terlalu istilahnya kita harus pergi ke masyarakat langsung untuk memperkenalkan BTN, tidak harus. Kita lewat website dan media sosial itu sudah banyak sosialisasinya, dan masyarakat kan memang sudah tidak namatian untuk Bank BTN sama BTN Syariah kan tidak terlalu istilahnya sudah dikenal sama masyarakat, jadi kita tidak perlu lagi untuk sosialisasi yang lebih ekstra ke masyarakat begitu. Tapi itu kayak yang misalnya kita lihat yang daerah perumahan, Ya. kan ada misalnya spanduknya, Ya. terus ada yang bisa melalui ini yang atau kerjasama, termasuk di sini juga. Ya sebenarnya kalau untuk perumahan kan di banyak berbagai perumahan juga bebas milih mau kerjasama di bank apa. Tapi memang paling banyak itu beberapa perumahan itu paling banyak dia kerjasama dengan Bank BTN Syariah. Bank BTN BTN Syariah sama-sama. Tapi kita banyak juga di Bank BTN Syariah, jadi tidak semua perumahan itu sebenarnya kan semua perumahan itu bisa dia kerjasama dengan berbagai bank manapun, termasuk bank profesional, bank BRI dan lain, dan bank swasta boleh. Tapi memang banyak yang meng-cover itu Bank BTN Syariah. Karena memang kan kita segmentasinya di bagian perumahan. Jadi banyak kebijakan mungkin kemudahan yang memudahkan pihak pengembang untuk menjalankan proses bisnisnya untuk dibandingkan dengan perumahan lain. Kalau soal keunggulannya dari yang konvensional, Apa ya?
Kita kalau keunggulan sebenarnya hampir sama. Kita kan bedanya sama konvensional itu dari segi satu kan syariah, kita pakainya itu secara dari segi akad, kita pakainya akad berdasarkan syariah, pakai akad murabahah, wakalah dan lain-lain. Jadi itu bedanya syariah dengan konvensional itu di segi akadnya. Yang kedua itu dia kan pakainya margin itu bagi hasil. Nah, kalau istilah konvensional kan itu bunga, red bunga itu istilah konvensionalnya. Kalau syariahnya kita istilahnya margin bagi hasil. Nah, jadi itu bedanya kita sama konvensional. Sama juga untuk nanti tanya sama Pak Asfar kalau masalah tabungan, dia lebih paham. Kalau dari segi tabungan itu beda biasanya. Kalau konven kan dia ada namanya bunga, jadi tiap bulan itu dia pasti dapat bagi, istilahnya dia dapat keuntungan dari tabungan atau deposito itu dia pasti per bulannya. Itu kalau konven. Sedangkan kalau syariah kita kan pakainya bagi hasil, jadi kita penyesuaian dengan kinerja bank. Nah, jadi kalau kinerja banknya bagus, bagi hasilnya juga naik. Tapi kalau pada saat kinerja banknya turun, bagi hasilnya juga turun. Sebenarnya hampir sama dengan konvensional kan istilahnya bunga. Jadi kalau bunga kan mengikuti suku bunga nasional. Jadi kalau pada saat suku bunga turun ya bagi hasilnya juga turun. Kalau pada saat suku bunga naik ya sebenarnya sama. Tapi kita bedanya memang dari segi akad itu sama penggunaan margin sama ininya bagi hasil begitu. Kalau proses pinjaman dan menabung. Kalau menabung nanti sama transfer ya. Tapi kalau untuk ringkasnya saja, kalau menabung itu sebenarnya sama kayak bank-bank lain. Datang, buka rekening dan lengkapi data-data diri seperti KTP dan lain-lain. Itu kan kita tabungan pun juga ada beda-bedanya, ada untuk pelajar, ada untuk tabungan untuk KPR, ada juga untuk deposito ada juga. Nah, kalau untuk syaratnya memang lebih detailnya itu Pak Asfar lebih tahu karena kan saya bagian pembiayaan. Nah, kalau untuk pinjaman di sini kan kita kalau di syariah istilahnya pembiayaan. Nah, beda sama konvensional itu. Kalau di syariah kita pakai istilahnya itu pembiayaan bukan pinjaman. Nah, kalau konvensional kan istilahnya pinjaman. Nah, kita ini financing pembiayaan. Nah, pembiayaan itu di sini ada sebenarnya tidak cuma perumahan KPR, tapi ada juga yang lain seperti yang multi manfaat, multi jasa itu ada juga. Tapi memang di sini paling banyak segmentasinya itu dari KPR. Iya, KPR itu ada yang subsidi, ada yang non subsidi, ada semua. Kalau yang kayak Danakur kalau situ kita tidak ada. Tapi yang adanya itu ada kayak Danakur hampir mirip. Tapi kita akan pakainya multi manfaat. Jadi multi manfaat itu dia pembelian barang. Pembelian barang elektronik itu bisa. Sama multi jasa itu untuk penggunaan seperti jasa haji, pernikahan, pendidikan kita juga. Tapi kalau untuk Danakur yang langsung istilahnya kan langsung uangnya cair ke nasabah itu tidak ada. Karena kan kita memang di syariah kan dilarang untuk transaksi masalah uang langsung nggak boleh. Nah, makanya kita itu pakainya multi manfaat itu dengan pembelian barang-barang. Satu untuk multi jasa itu untuk jasa-jasa itu seperti pendidikan, pernikahan, sama mungkin mau pergi umroh, haji boleh. Tapi kita kalau untuk Danakur yang langsung cair ke misalnya dari pinjaman bank langsung kasih cair uang ke nasabah itu kita tidak bisa. Jadi kan memang prinsip syariah kan istilah tidak boleh kalau untuk yang dari uang tidak boleh. Kita pakainya prinsip jual beli. Jadi bentuknya itu diganti sama bentuk pembelian barang. Itu namanya multi manfaat. Atau multi jasa tadi boleh ya seperti biaya nikah dan lain itu bisa. Jadi memang kalau kita di syariah tidak ada langsung yang langsung masuk dalam bentuk uang, tidak ada. Memang harus ada bentuk barangnya dulu. Kan jual beli menghasilkan barangnya. Kalau saya Pak mau bertanya mengenai layanannya, apakah Bank BTN ini sudah memakai layanan digitalisasi? Ya, digitalisasi kita sudah ada mobile banking ada, untuk internet banking juga ada. Terus nanti untuk pengajuan KPR kita juga bisa melalui website. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Tapi tetap kita kalau di perbankan kan memang walaupun kita untuk pembukaan rekening pun tetap kita untuk beberapa kasus seperti mungkin pengambilan kartu, PIN tetap memang harus yang bersangkutan data. Jadi kalau untuk digitalisasi memang sudah hampir semuanya sudah digitalisasi, tempat untuk pembuka tabungan, semua kita ada namanya itu channel lah. Di channel digital itu ada semua, tapi tetap memang
tidak semuanya itu bisa didigitalisasi, kan kita juga menyangkut data nasabah. Jadi memang beberapa tahap itu kita harus menghadirkan orang yang bersangkutan gitu. Jadi kalau untuk sarana kita sudah e-channel semua, sudah banyak yang lewat website, lewat Instagram, selain ada semua, tapi tetap kita mengutamakan juga prinsip kerahasiaan. Maka kalau data nasabah tidak boleh memang untuk yang terlalu digital begitu. Selama dibangun ini, selama dibuka ini BTN Syariah Kak, apa kendala-kendala tak misalnya yang dihadapi? Banyak. Nah, apa kendala apa dulu? Banyak kendala itu. Mau kendala operasional, kendala bisnis, beda-beda. Kalau kendala operasional itu mungkin dari segi apa ya? Segi gedung mungkin. Kalau di operasional mungkin tidak terlalu ada kendala. Paling itu siapa namanya? Kalau dari segi kan kita bisnisnya kan tiap tahun kan makin tumbuh. Nah, nasabah kan juga banyak. Jadi mungkin kalau kendalanya itu dari segi apa ya? Kadang kalau lagi rame-ramenya di kantor mungkin full kan, tahu kan kalau kita kan cabang pembantu, jadi kan kalau untuk bangunan tidak terlalu besar. Jadi kadang-kadang kalau pada saat memang ada kita namanya itu akad KPR massal itu biasanya sekali 1 tahun itu ada sekitar 2 sampai 3 kali. Nah, itu biasanya kita kantor tuh kita alihkan ke gedung lain yang lebih besar. Nah, itu kendala yang satu. Itu pun bukan tiap bulan ya, dalam artian pada saat event tertentu, pada saat ada akad massal dan sebagainya, itu kendala operasional. Paling itu saja. Kalau kendala yang lain mungkin tidak tahu sih. Kalau untuk bisnis dari awal sampai sekarang alhamdulillah kan masih. Tapi saya berantau kalau awal-awal kan saya baru sini 2019, jadi selama saya sini kayaknya kalau kendala bisnis tidak ada, kalau masih lancarnya. Karena kan kita untuk kuota KPR pun tiap tahun kan pasti ada dari pemerintah. Jadi pemerintah kan biasanya dia dikasih jadi jatah untuk kuota KPR. Nah, itu biasanya Bank BTN Syariah itu dapat kuotanya paling banyak. Bank BTN Syariah nggak beda dengan konvensional. Nah, itu biasa dapat kuota paling banyak. Jadi untuk kendala bisnis paling tidak ada paling gitu ya. Karena kan kalau ada kendala otomatis kan mungkin berkurang. Ini kita tiap tahun itu justru tumbuh, dan kita juga wilayah kerjanya kita sampai ke wilayah Sulawesi Barat. Jadi kita tidak cuma handle wilayah di Parepare yang perumahan, kita sampai handle di wilayah. Paling itu kendalanya satu lagi ya, jaraknya. Karena kan kita juga handle udah sampai daerah Majene, Waju itu kita juga ada perumahan di sana, sama Rekang juga ada. Jadi kan butuh waktu untuk akses. Kalau misalnya kita mau melakukan pengecekan perumahan atau mungkin nasabahmu datang ke sini kan juga butuh waktu. Paling itu sih kendala jarak. Tapi ya istilahnya kendala, tapi tidak terlalu dipermasalahkan, bisa diatasi. Jadi itu BTN Syariah Kak, ya di sini khusus untuk semua, bukan di Parepare saja? Bukan, kita sampai wilayahnya Majene. Jadi perumahan di Majene ada kerjasama. Paling jauh itu kalau kita di Sulawesi Barat itu Majene. Kalau Sulawesi Selatan itu kita sampai mana ya? Waju sama di Siwa kemarin ada baru. Jadi kita tidak ada terbatas di wilayah Parepare saja. Jadi selagi daerah tersebut masih bisa dijangkau, Demartin kan masih bisa dijangkau, tidak terlalu jauh dan memiliki potensi pasar yang cukup bagus, kita akan proses untuk kerjasamanya. Kan soal kendala tadi Pak, sama kan dari baru operasional sama operasional sih kayaknya. Kalau bisnis udah terlalu ya. Tapi kalau yang soal peminjaman ya kendala. Pinjaman, ini maksudnya dari nasabahnya. Iya kan kita bilang tadi kita cuma jadi apa gitu istilahnya? Apanya yang jadi tengah-tengah yang kan kita yang tidak uang. Iya. Tapi ada yang kalau kendala maksudnya begitu. Yang jadi penjamin. Maksudnya penjamin? Misalnya kayak ada masalah dari nasabahnya, kamu langsung bisa kendala dalam pembayarannya. Pembayaran. Ya, kayak ada kan jadi jaminan gitu. Oh, jaminan ada lah, kan kita KPR itu kan dijaminkan sertifikatnya. Sertifikat kan di banknya tadi kan itu sistemnya kita kan jual beli. Jadi itu bila juga kita dengan konven, sistemnya begini. Jadi kan itu rumah awalnya kan punya pengembang. Nah, kita sebelum nasabah beli rumahnya itu
itu rumah dibeli oleh pihak bank. Nah itu fase pertama. Fase setelah itu nasabah beli rumah ke pihak bank tapi sistemnya cicilan. Nah, oke. Namanya jadi begitu. Kita pakainya karena kan murabah jual beli. Jadi tidak boleh juga seharian itu kita kasih uang ke nasabah buat beli rumah, tidak boleh. Kalau kontrak kan begini sistemnya. Kasih uang ke nasabah beli rumah. Misalnya ada cairkan, kalau kita sehari tidak, kita awalnya rumahnya punya developer. Nah, itu rumah dibeli dulu oleh pihak bank. Nah, setelah dibeli oleh pihak bank, nasabah beli lagi ke pihak bank tapi sistemnya cicilan. Nah, kredit lah istilahnya. Nah, begitu. Yang dijaminkan pihak bank itu kita dokumen pokoknya, sertifikat, izin bangunan itu dijaminkan semua. Akta jual beli kita disimpan di pihak bank sampai nanti mereka pelunasan. Kalau pelunasan baru diambil oleh nasabah. Gitu. Jadi kalau jaminannya kita ada jaminan. Sertifikat kan awalnya punya ini di balik nama atas nama nasabah, tapi kita disimpan oleh pihak bank ini. Ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan itu riskan bagi pihak bank. Memang ada nama itu kredit tanpa ajunan, ada kan begitu, kalian dengar kredit tanpa ajunan. Itu biasanya mereka itu di bank-bank swasta pakai kredit tanpa ajunan, tapi dia naiknya di harga di bunganya bisa tinggi. Kalau yang di bagian multi jasa, Iya, apanya? Kita sistemnya kan kita pembelian barang, jadi kalau kayak multi manfaat kita sebelum kita cairkan itu pembelian barang, nanti kita minta namanya ada namanya itu nota pembelian barang. Nah, jadi kita memang harus ada nota pembelian barang sama foto barangnya, baru kita bisa kasih berapa nominal uang yang dibelikan begitu. Jadi memang kita ada semua ininya. Kalau untuk multi jasa ya seperti tadi yang Azi, kita pasti minta juga seperti untuk nomor pendaftaran, pembayaran kita minta semua. Kalau pernikahan pun pasti kita minta juga seperti itu, bukti pengurusan, biaya catering, semua kita minta semua nota-notanya. Begitu. Kalau untuk jaminannya pasti ada juga. Kalau memang dia melebihi limit kan, contoh mungkin dari gaji tidak tercover atau apa-apa, kita minta jaminan, mungkin BPKB ada jaminannya ada. Tidak mungkin tanpa jaminan. Kecuali mungkin kalau kredit kepegawaian, untuk pegawai kan kita akan pegawai sendiri kan tidak perlu jaminan. Tapi kalau untuk orang lain kita pakai jaminan sesuai dengan harga yang mereka istilahnya harga barang yang mau diperjualbelikan. Gitu, ada jaminannya semua. ada kayak dokumennya dulu Ada kita ada dokumennya semua lengkap. Jadi memang tahap awal dalam perbankan kan kita verifikasi nasabah dulu. Nah, verifikasi nasabah semuanya terverifikasi baik dari KTP, KKM, PWP semuanya harus clear. Jadi jangan sampai nasabah yang datang itu nasabah bodong. Ya itu masalah kalau pihak bank, kita harus pertama verifikasi. Terus sudah? masih ada Pak lagi berani. Apalagi tanyakan? Sudah? Ya, sudah. Serius? Ya. Iya. Nur Awalia dan teman saya Tika Aziza, mahasiswa Yayan jurusan Akuntansi Syariah, dengan kakak sendiri atas nama siapa? Nama saya Aspa. Nah, Kak Aspa, begini Kak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang Bank BTN Syariah. Mungkin kakak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Silakan deh. Jadi Kak, pertanyaan pertama yaitu apa saja produk layanan yang diberikan di Bank BTN Syariah ini? Baik, untuk produk layanan yang diberikan di Bank BTN Syariah khususnya terkait dana pihak ketiga atau DPK, ada tabungan, deposito dengan giro. Kemudian untuk tabungan itu terbagi beberapa jenis. Ada tabungan untuk KPR, tabungan untuk ibadah, tabungan emas, dan tabungan pelajar. Untuk tadi akad-akad syariah apa yang diterapkan dalam produk layanan yang tadi kakak sebutkan? Akadnya, untuk akad yang digunakan pada produk tabungan di Bank BTN Syariah, yang pertama akad wadi ayat damana. Wadi ayat damana simpanan dana dalam bentuk titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah, dan bank dapat memberikan bonus atas penempatan dana yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank. Kemudian akad mudarabah mutlakah
simpanan dana dalam bentuk investasi, di mana nasabah sebagai pemilik modal akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nominal dana yang disimpan oleh nasabah tersebut. Kalau bagaimana kalau untuk minat masyarakat Kak terhadap produk yang ditawarkan? Baik, untuk pada Bank BTN Syariah sendiri, di Bank BTN Syariah kami menggunakan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk Bank BTN Syariah sendiri, kalau terkait minat masyarakat itu sangat mendukung, sangat menerima pada produk yang kami tawarkan. Karena selain untuk keperluan KPR, itu juga untuk keperluan transaksi usaha bisa juga, dan untuk keperluan ibadah juga bisa seperti tabungan haji dan tabungan kurban. Manfaat-manfaatnya Kak pada nilai jualnya kepada masyarakat? Untuk manfaatnya pada produk tabungan di Bank BTN Syariah, kami di sini tidak dikenakan biaya administrasi atau tidak ada potongan pada biaya bulanan pada produk tabungan di Bank BTN Syariah. Kemudian Bank BTN Syariah sendiri adalah bank yang bergerak di Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian semua untuk prinsipnya di Bank BTN Syariah itu berdasarkan pada Dewan Pengawas Syariah dan fatwa DSN MUI. Kalau untuk bagaimana prosedur untuk melakukan tabungan atau melaksanakan tabungan untuk menabung? Ya, untuk menabung pada Bank BTN Syariah sendiri, yaitu yang untuk tabungan sehari-hari, untuk sehari-hari. Iya. Kalau untuk sehari-hari itu pertama kan nasabah datang ke CS dulu. Nanti saya verifikasi data, saya tanya dulu, saya pastikan dulu datanya sesuai dengan di kartu identitas di KTP dengan yang nasabah yang datang ke kantor kami. Kemudian untuk setoran awal di kami itu Rp100.000, saldo mengendap Rp100.000. Tanpa biaya admin itu juga Kak? Untuk biaya admin ya, tanpa biaya admin. Kalau untuk prosedur tabungan untuk ibadah itu bagaimana tuh sih Kak? Kalau untuk prosedur tabungan ibadah itu dibukakan tabungan, ini untuk tabungan haji dulu ya. Iya. Untuk tabungan haji itu di persyaratan yang pertama KTP. Kemudian untuk pembukaan rekening setoran awal itu Rp100.000. Kemudian kalau saldonya nasabah sudah sampai 25 juta, itu kami bantu untuk proses setoran awal langsung dari Depak. Jadi nasabah langsung dapat nomor porsi atau nomor antrian. Oh, jadi langsung terdaftar di haji tuh kalau? Iya, langsung terdaftar haji deh. Keren. Jadi kita sendiri langsung daftarkan di haji? Iya. Dan kalau misalnya sampai 25 juta tabungannya Kak? Iya. Sudah sampai 25 juta, tapi walaupun sampai 25 juta kalau tidak dilakukan setoran awal itu belum dapat nomor porsi. Kecuali kalau sudah dilakukan setoran awal terus dilaporkan ke Depak, itu bisa dapat nomor porsi. Kalau untuk tabungan kurban setoran awal itu Rp100.000, tapi kalau kurban itu dia bisa ditarik dananya pada saat hari raya ini, Idul Adha, sebelum. Tapi kapanpun itu Kak, yang penting pada saat Idul Adha saja? Iya, harus pada saat ini harus sebelum hari raya Idul Adha. Karena kan kurban memang untuk perencanaan tabungan kurban saja. Ayo Pak Eka, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang ada di Bank BTN Syariah mengenai pembiayaan.
Yang pertama itu ada pembiayaan KPR BTN Syariah. Pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rusun atau apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad mudharabah atau jual beli. Keunggulannya itu yang pertama, angsuran tetap sampai dengan lunas. Yang kedua, margin kompetitif. Yang ketiga, dilindungi asuransi dan kebakaran. Dan yang terakhir, proses mudah dan cepat. Pembiayaan itu tak hanya sekedar KPR, ada juga yang namanya multimanfaat. Multimanfaat di Bank BTN Syariah yaitu pembelian barang oleh pihak Bank BTN Syariah yang dibiayai oleh pihak bandar developer untuk nasabahnya, di mana nasabahnya akan membayar ke pihak Bank BTN Syariah tersebut. Pembiayaan multimanfaat menjadi solusi bagi pegawai dan pensiunan untuk keperluan pembelian jenis elektronik, furniture atau kebutuhan lainnya, di mana keunggulannya itu yang pertama, tanpa uang muka, angsuran ringan dan tetap sampai dengan lunas, dan jangka pembiayaan sampai dengan 10 tahun melalui akad mudharabah atau jual beli. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu produk dari Bank BTN Syariah yaitu Giro. Nah, Giro di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Giro BTN IB, yang dimana Giro BTN IB merupakan simpanan dana untuk memudahkan transaksi usaha dengan menggunakan akad wadiah atau titipan, yang dimana titipan tersebut berasal dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang akan dijaga dengan baik dan dikembalikan setiap saat apabila pemiliknya menghendakinya. Nah, adapun keunggulannya yaitu yang pertama, kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi bagi perusahaan yang memiliki mobilitas transaksi yang tinggi. Yang kedua, memudahkan dalam bertransaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi, keluarga, maupun usaha. Dan yang ketiga, transaksi dapat dilakukan dimanapun tanpa batas. Yang keempat, mampu menunjang aktivitas bisnis dan pembayaran serta penerimaan. Dan yang kelima, mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank, serta bonus dapat di-auto-debit untuk zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir adalah tersedianya cash management system yang digunakan untuk memudahkan transaksi secara online. Kemudian pembagian giro yang kedua yaitu Giro BTN Prima IB, yang dimana Giro BTN Prima IB merupakan produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad mudharabah mutlaka, yaitu investasi, yang dimana merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama, memberikan kemudahan pada setiap transaksi keuangan perusahaan nasabah sehingga berkembang lebih baik di masa depan serta menunjang aktivitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan. Yang kedua, mendapatkan bagi hasil dan mengikuti program spesial dengan hadiah yang menarik. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya Tika. Dan di sini saya akan memperkenalkan tentang produk atau layanan dari Bank BTN Syariah, yaitu terkait dengan tabungan. Nah, ada dua jenis tabungan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu tabungan ibadah dan yang kedua yaitu tabungan emas. Nah, untuk tabungan ibadah terdapat dua jenis. Yang pertama haji dan umroh dan yang kedua tabungan kurban. Untuk tabungan BTN Haji dan Umroh merupakan produk simpanan dana dengan akad mudharabah mutolakah yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di muka. Adapun beberapa keuntungannya yaitu bebas administrasi, mudah memperoleh nomor porsi ibadah haji, paket ibadah umroh dengan harga dan fasilitas terbaik, bagi hasil yang kompetitif, imbal hasil dapat di auto debit atau zakat, infak dan sedekah, dan mendapatkan souvenir menarik untuk kelancaran ibadah haji atau umroh. Yang kedua yaitu tabungan kurban, yaitu produk tabungan untuk merencanakan pembelian dan penyaluran hewan kurban dengan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan akad mudharabah mutolakah.
Adapun beberapa keuntungan dari tabungan ini yaitu ibadah kurban menjadi terencana dan mudah, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, imbal hasil dapat di auto debit untuk zakat dan sedekah, bebas biaya administrasi, dan hewan kurban dapat disalurkan ke tempat yang diinginkan atau kurban delivery. Nah, yang kedua yaitu tabungan terkait tabungan emas, merupakan produk tabungan untuk merencanakan pembelian emas yang merupakan salah satu bentuk investasi terbaik guna memenuhi kebutuhan masa depan dengan tetap mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan serta berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutolakah atau investasi. Keuntungannya yaitu mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, nilai aset terjaga aman dan terpercaya investasi emas, imbal hasil dapat di auto debit untuk zakat, infak, dan sedekah, serta kemudahan persiapan dana, tersedianya layanan pembelian emas, dan tersedianya layanan gadai emas. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan produk beserta keuntungannya dari Bank BTN Syariah. Untuk produk-produk lainnya yaitu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang deposito bank syariah. Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil kompetitif yang menggunakan akad mudharabah mutlakah atau investasi, yaitu kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di muka, yaitu bagi hasil yang kompetitif. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atau permintaan deposan. Jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Bagi hasil dapat disalurkan untuk zakat, infak, atau sedekah. Bagi hasil dapat diakumulasikan ke dalam pokok. Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan atau giro BTN Syariah dan BTN konvensional. Selanjutnya, deposito on call BTN Syariah, investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan dikelola melalui akad mudharabah mutlakah yang merupakan kerjasama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian menurut nisbah yang disepakati di muka, yaitu bagi hasil yang kompetitif dan dapat diakumulasikan ke dalam pokok. Jangka waktu sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Bagi hasil dapat disalurkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Dan itulah tadi beberapa produk atau layanannya. Adapun kelebihan dari Bank BTN Syariah itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Umi Amalia Rustan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan atau keunggulan dari Bank BTN Syariah. Ya, dapat kita lihat, keunggulan yang pertama yaitu berpedoman kepada prinsip syariah, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan. Maksudnya, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Selanjutnya yaitu menggunakan prinsip akad. Prinsip akad yang dimaksud di sini seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, Islam, istisna, ijarah muntaniyah bitamlik, dan kard. Selanjutnya yaitu keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Nah, maksudnya di sini bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Selanjutnya yaitu jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan. Dan yang terakhir, terjalin hubungan yang baik sebagai mitra usaha. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itulah hasil wawancara dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.